kejadian itu ada kemarin di jalan kita dapat panggilan emergensi, ada orang keluhannya ada bau menyengat ke dalam kabin. Setelah kita cek sampai lokasi emang nggak kuat starter atau nggak nyala sama sekali. Pas kita coba putar kontak ke starter, si lampu speedo itu biasanya redup semua gitu kan. Oke, halo semua, selamat datang kembali di Pit Car Service. Sahabat setia mobil Anda, kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi kali ini kita bareng sama Mas Faris. Sore-sore nih Mas Faris. Yuk. Kita mau bahas apa ini Mas Faris? Ini pembahasan sore ini tentang aki. Tentang aki. Jadi ini tanda-tanda mobil Om itu akinya harus sudah ganti ya? Oke, sebelumnya ini ya aki ya. Aki itu kan dia salah satu komponen mobil ya Om. Nah, dia buat menyimpan daya listrik atau arus yang buat digunakan nanti ketika untuk menyalakan komponen-komponen di dalam mobil. Nah, jadi dia tentu ada masa batas usianya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda apa aja sih keadaan aki yang harus diganti atau yang sudah ada tandanya yang perlu Kurang diganti. layak lah ya? Yang pertama itu biasanya dari segi mesin itu susah dinyalakan gitu kan. Jadi kan waktu starter. Iya, jadi kan si aki itu kan dia tujuannya kan buat menyalakan atau menghidupkan mesin ketika pertama kali. Itu kan dia memerlukan arus lah. Si arus itu kan dia dari aki ini. Jadi kalau aki ini dia sudah mulai lemah atau sudah batas usianya sudah cukup atau udah waktunya diganti, otomatis dia untuk menyalakan si starter ini mesinnya dia otomatis susah gitu kan. Biasanya itu yang tanda-tanda awalnya demikian, makanya itu perlu diganti akinya. Oke, tanda yang kedua itu biasanya itu ada bau-bau asing atau yang menyengat ke dalam kabin ya Om. Ketika mesin itu nyala biasanya ada timbul bau yang asing, itu biasanya dari aki. Itu sampai masuk ke kabin juga? Ya, makanya kemarin kita sempat menemukan kasus demikian. Kejadian itu ada kemarin di jalan kita dapat panggilan emergensi, ada orang keluhannya ada bau menyengat ke dalam kabin. Setelah kita cek sampai lokasi emang kebetulan dia akinya aki basah gitu kan. Jadi pas kita sampai sono kita cek keadaan akinya itu masih berasap. Terus kita cek buka sel-sel akinya, dilihat dari lubang itu emang keadaan sel-selnya udah kering banget tuh kan, sampai gosong kebakar. Nah, itu yang menimbulkan bau yang tidak sedap lari ke kabin. Nah, itu biasanya indikasinya kayak gitu. Jadi kalau aki udah, terutama aki yang yang air yang basah ya, dan yang perlu penambahan air, itu biasanya kalau air yang nggak dikontrol, kalau sampai kering biasanya kayak gitu kejadiannya. Nanti akinya itu panas, airnya timbul asap, airnya lari ke kabin, makanya ada bau yang kurang sedap di dalam kabin. Biasanya itu tanda-tanda aki yang harus diganti juga. Selanjutnya ciri-ciri aki yang harus diganti atau sudah waktunya diganti itu seperti yang tadi saya bilang di atas. Masa pakai kan dia tetap ada masa pakainya Om. Jadi setiap komponen dia ada masa pakainya. Jadi ciri-cirinya biasanya tuh kalau dari pas pertama kali penggantian itu biasanya ditulis tanggal gitu kan, tanggal, tahun kan. Itu biasanya buat nomor mudah nih. Misal Om ada trouble di jalan, mobil susah dinyalakan, nah Om bisa nih ngecek dari akinya dia udah tahun berapa sih pergantiannya gitu kan. Jadi Om bisa mengira-ngira nih, oh ini berarti emang gara-gara akinya udah melewati batas pemakaian. Jadi Om nggak perlu panik nih, maksudnya terlalu banyak pikiran, oh jangan-jangan mesinnya ternyata kan cuma masalah aki kan. Itu kan bisa langsung segera ditangani, bisa langsung diganti, jadi permasalahan bisa cepat kelar. Jadi si aki itu tetap ada batas pemakaiannya Om. Jadi itu tetap bisa diperhatikan dari tanggal pembeliannya gitu kan. Jadi biasanya dikasih tanggal di sekitar aki, jadi buat kontrol berapa lama sih aki udah dipakai gitu. Ya, yang keempat biasanya itu ada ciri-ciri dari segi kelistrikan, misalnya komponen aksesoris nih kayak klakson gitu kan. Biasanya klakson lemah atau lampunya mungkin redup ya, lampunya agak redup nih pas kita mau nyalakan nggak kuat starter atau nggak nyala sama sekali. Pas kita coba putar kontak ke starter, si lampu speedo itu biasanya redup semua gitu kan. Terus pas kita tekan klaksonnya biasanya suaranya itu lebih rendah dari biasanya gitu kan. Biasanya itu udah senyaring biasanya ya. Biasanya itu indikasi dari si aki itu udah kekurangan daya, itu yang biasanya kebanyakan harus diganti kok, atau emang ada
masih bisa disetrum atau di mana, cuma kebanyakan sih harus diganti gitu. Makanya selanjutnya itu biasanya ciri-ciri itu jelas biasanya dari segi tegangan atau voltase itu dia rendah ya Om. Jadi kalau untuk yang kasus ini biasanya itu kita harus memerlukan alat atau multitester gitu kan buat mengecek tegangan si aki gitu kan, apakah dia masih dalam segi batas yang masih bisa buat menghidupkan mesin atau enggak gitu kan. Biasanya batas tegangan itu dia sekitar di atas 10 voltase gitu kan. Oh, paling kalau di bawah itu udah rendah ya biasanya Mas? udah indikasi harus ganti, karena kan buat menghidupkan mobil itu dia membutuhkan arus yang lumayan voltasenya. Jadi biasanya kalau di bawah 10 itu biasanya udah agak berat. Kadang ada yang mau hidup cuma mungkin agak berat buat menyalakan mesinnya. Makanya disarankan harus ganti aki biar di jalan, ketika habis jalan terus parkir karena udah tahu voltasenya rendah tapi belum segera diganti, pas kita mau nyalakan lagi biasanya itu jadi susah nyala atau mogok, jadi kita terkendala di jalan. Biasanya itu kalau emang dari bengkel-bengkel atau biasanya dari kita, kalau di sini kalau kita servis kita cek akinya, tegangannya, kalau memang voltasenya udah ada penurunan kita kasih konfirmasi nih ke pihak yang punya unit atau customer, oh Pak ini tegangannya udah mulai turun kan. Anjuran udah ganti ya? Sudah ada aware buat pergantian ke depannya gitu kan. Jadi kita udah ada ibaratnya udah ada bayangan kapan sih kita harus ganti aki. Oke, itu tadi Om sedikit tips atau rambu-rambu dari Mas Faris ya tentang tanda-tanda mobil Om akinya harus udah diganti atau belum. Mungkin sekian video kali ini Om, bisa request video di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, share di YouTube Pit Car Service. Terima kasih Mas Faris. Siap.